Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Saya dari kebun mendoakan para sedulur beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga ikhtiarnya semakin dimudahkan dan rezekinya semakin dilancarkan. Para sahabatku semua yang berada dimanapun, setiap orang pasti punya keinginan sukses dan juga hidup sejahtera berkualitas. Untuk itu beberapa melakukan pendekatan dan pola investasi, baik yang bersifat investasi di bidang finansial maupun di bidang non finansial, pengembangan kualifikasi diri. Ini sedikit penjelasan tentang dimensi investasi khususnya di non finansial dalam rangka untuk meraih sukses dan berhasil dalam dunia keseharian. Pada usia produktif, kita banyak meluangkan waktu untuk bekerja secara profesional demi mengejar uang. Dan setelah satu periode tertentu, kita mulai berani mengalokasikan uang itu, sehingga pada waktunya bukan kita lagi yang bekerja untuk uang, tetapi uang itu yang bekerja untuk kita melalui beberapa pilihan investasi, khususnya investasi non finansial guna mengungkit nilai hasil dari investasi finansial. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kapasitas dan kapabilitas seseorang di atas rata-rata, karena dia secara strategis melakukan investasi non finansial, maka pada akhirnya investasi finansial dia dalam beberapa pilihan itu akan menjadikan pertambahan dan pertumbuhan aset maupun aktiva atau kekayaannya. Ketika seseorang sudah memiliki sejumlah aset tertentu, maka dia bisa lakukan investasi pada beberapa pilihan, seperti misalnya membeli saham yang memiliki prospektus dan nilai finansial yang tinggi sehingga dia bisa menghasilkan capital gain, atau membeli beragam properti untuk dia jadikan menjadi aktiva produktif menghasilkan nilai seiring waktu yang terjadi. Bahkan mungkin dia bisa membeli emas logam mulia, karena emas dan logam mulia relatif sangat liquid dan juga nilai pertambahannya jarang turun. Atau dia melakukan alokasi di reksadana, bekerja sama dengan manajer investasi untuk bisa melihat portofolio alokasi investasi yang memberikan dia itu nilai keuntungan dan pertambahan nilai hasil. Atau mungkin dia bisa melakukan obligasi, membeli obligasi sehingga pada akhirnya dia bisa memperoleh nilai bonus dari beberapa surat berharga yang dibelinya. Atau mungkin deposito berjangka sesuai dengan kebutuhannya sehingga diproyeksikan dalam jangka waktu deposit itu ditanamkan maka akan memperoleh hasil nilai tambah yang positif. Atau mungkin melakukan yang namanya peer to peer, jadi menginvestasikan duitnya kepada pribadi atau kepada entitas ekonomi, lembaga keuangan melalui instrumen dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu adalah investasi-investasi finansial yang bisa dipilih dan dilakukan oleh seseorang ketika dia mempunyai aset. Tetapi semua itu tentu didasari pada kapasitas dan kemampuan orang itu dalam mengembangkan investasi non finansial, yaitu kualifikasi dirinya dalam menaikkan nilai-nilai tambah dari semua perolehan prestasi aktiva dan aset yang sudah diperolehnya. Dari pengalaman saya,
ada dua aspek yang bisa dikembangkan dalam investasi non-finansial. Yang pertama terkait dengan pribadi sendiri sebagai seorang profesional, dan kedua itu adalah dengan bisnis atau profesi atau usaha yang dijalankan. Untuk poin pengembangan pribadi, maka hal yang bisa dilakukan sebagai investasi kualitas sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan kemampuan diri dalam beragam hal yang sifatnya kualitatif, seperti sering membaca, diskusi, mencari informasi, ikut pelatihan, ikut workshop, seminar, maupun juga ikut beragam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas diri. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan spesifik. Tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga adalah keterampilan manajerial dan keterampilan konseptual, sehingga kapasitas kita akan berada pada minimal level sebagai seorang manajer atau investor ataupun pengusaha. Dan yang bagian ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan jaringan dan juga itu relasi bisnis dengan pihak luar, serta menambah beberapa aset yang diperlukan sebagai sarana dan juga alat untuk membangun bisnis itu sendiri. Sarana fisik seperti mungkin mobil atau mungkin peralatan di tangan, tablet, notebook ataupun yang lain sebagainya. Aspek terkait pengembangan bisnis adalah bagaimana kita bisa membangun kemitraan yang sehat dengan para supplier, dengan para produsen, dengan para konsumen, dan kita belajar bagaimana berbasis data, kita terbuka, akuntabel, dan membangun simbiosis mutualistis dalam hubungan bisnis itu sendiri, sehingga semua pihak memperoleh apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kemitraan bisnis itu sendiri. Investasi non-finansial sangat menentukan dalam bagaimana mengalokasikan dan mengelola investasi finansial itu sendiri. Berkebun atau beternak adalah kegiatan yang sangat teknis, tetapi bagaimana manajemen pengelolaan lahan, manajemen pakan, itu adalah beberapa komponen penting ketika kita ingin sukses mengalokasikan investasi di dunia pertanian, di dunia kegiatan berkebun, maupun di dunia kegiatan budidaya ayam itu sendiri. Salam sehat, salam sejahtera, sukses buat para sedulur semua dimanapun berada. Monggo kita kembangkan kapasitas dan kompetensi profesional diri kita sebelum kita menciptakan mesin-mesin uang dengan mengalokasikan investasi finansial kita dengan beberapa pilihan yang telah disebutkan sebelumnya. Sehat selalu dan sukses buat para sedulur semua dimanapun berada. Like dan subscribe.